Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar PPKN kelas 7 tentang materinya tentang nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita ketahui bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara dan dasar negara Indonesia, ya, dasar negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Jadi setiap warga negara wajib mempercayai tentang Pancasila tersebut. Ya. Pancasila tersebut. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Jadi tujuan yang pertama ini, ya, harus ada tanggung jawab, ya, menumbuhkan tanggung jawab terhadap siswa. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah berpikir kritis terhadap perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi yang kedua itu berpikir kritis terhadap perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya. Kita ketahui bahwa Pancasila telah dirumuskan melalui semangat-semangat para tokoh perjuangan perumusan Pancasila. Pancasila dirumuskan pada sidang BPUPKI. 3 tokoh yang merumuskan Pancasila, atau 3 tokoh yang merumuskan dasar negara. Yang pertama, Bapak Muhammad Yamin. Yang kedua, Bapak Supomo. Dan yang ketiga adalah Presiden kita yang pertama, yakni Bapak Insinyur Soekarno. 3 perumus dasar negara ini lalu dijadikan satu dan dijadikanlah menjadi Pancasila. Nilai-nilai semangat ini tertuang pada semangat nasionalis. Nilai-nilai semangat ini tertuang pada semangat nasionalis. Apa sih semangat nasionalis itu? Nasionalisme berkembang di Eropa pada abad ke-18. Secara bahasa, nasionalis berasal dari 2 kata. Nasional, yang artinya kebangsaan, dan isme, yang berarti paham, ajaran, atau kepercayaan. Jadi nasionalis itu berasal dari 2 kata. Yang pertama nasional, dan yang kedua isme, ya, atau bisa diartikan paham terhadap kebangsaan, cinta terhadap kebangsaan, ya, percaya terhadap kebangsaan. Jadi nasionalisme. Ada lagi, menurut ensiklopedia Indonesia, nasionalisme itu adalah sikap sosial dan politik dari beberapa kelompok suatu bangsa yang memiliki kesamaan bahasa, budaya, dan wilayah, serta memiliki kesamaan tujuan. Kita tahu bahwa tujuan Indonesia atau bangsa Indonesia tertuang pada Pancasila. Tujuan bangsa Indonesia tertuang kepada Pancasila. Nasionalisme dibedakan menjadi 2. Yang pertama, nasionalisme dalam arti sempit, dan yang kedua, nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit merupakan persatuan atau rasa cinta terhadap bangsa yang tinggi atau berlebihan terhadap cinta. Nasionalisme juga tidak boleh berlebihan, ya. Makanya ada orang yang memiliki nasionalisme dalam arti sempit atau nasionalisme secara berlebihan. Yang kedua, nasionalisme dalam arti luas. Rasa cinta terhadap bangsa dan negara tanpa memandang rendah bangsa dan negara lainnya. Nah, ini yang diperlukan terhadap bangsa Indonesia.
untuk nasionalisme yang pertama ini. Terhadap nasionalisme yang pertama ini yang diperlukan oleh bangsa Indonesia. Jadi nasionalisme ada dua, arti sempit dan arti luas. Yang dibentukkan apa? Yang diperlukan adalah arti luasnya tersebut. Kalau arti sempitnya dihilangkan. Ada bentuk nasionalisme, berbagai bentuk nasionalisme. Yang pertama, bentuk nasionalisme kewarganegaraan. Nasionalisme kewarganegaraan ini disebut dengan nasionalisme sipil, yaitu bentuk nasionalisme yang mana negara mempunyai kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya. Kehendak rakyatnya juga perwakilan politiknya. Jadi, masalah politik, nasionalisme kewarganegaraan. Yang kedua, nasionalisme etnis. Apa sih etnis itu? Nasionalisme etnis itu, ya, semangat kebangsaan yang mana negara mempunyai kebenaran politik dari budaya asal atau juga etnis suatu masyarakat. Ya, jadi nasionalisme etnis. Yang ketiga, nasionalisme romantik organik identitas. Ya, bentuk nasionalisme yang mana negara memiliki kebenaran politik itu secara organik, yakni hasil dari suatu bangsa atau juga ras menurut semangat romantismenya. Bentuk nasionalisme yang keempat adalah nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme ini mempunyai kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama. Kita ketahui bahwa budaya di Indonesia itu banyak sekali, ya. Ada banyak kebudayaan di Indonesia itu. Bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit dan lain sebagainya. Ya. Nah, sini yang keempat adalah nasionalis budaya. Yang kelima itu nasionalis kenegaraan. Bentuk nasionalis ini ialah masyarakat itu mempunyai perasaan nasionalistik yang kuat serta diberi keutamaan mengatasi hak universal dan juga kebebasannya. Ya. Nasionalisme kebenaran ini sering dihubungkan dengan nasionalisme etnis. Jadi nasionalisme kenegaraan selalu dihubungkan dengan nasionalisme etnis. Ya. Nasionalisme yang ketiga adalah nasionalisme agama, ya, agama. Nah, nasionalisme agama, bentuk nasionalisme ini yang mana negara itu mempunyai legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Misal agamanya itu di Indonesia ada 5 agama yang diakui di Indonesia. Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 5 agama yang diakui di Indonesia, masuk ke dalam nasionalis agama itu. Dari agama tersebut memiliki kelompok-kelompok agama pada masyarakat. Ya. Kelompok agama Kristen, kelompok agama Islam. Nah, ini termasuk kelompok agama atau penganut agama itu tersebut. Ya. Jadi bentuk nasionalisme itu dibedakan menjadi 6. Yang pertama nasionalisme kewarganegaraan, nasionalisme etnis, nasionalisme romantik, nasionalisme kenegaraan, dan nasionalisme keagama. Jadi bentuk nasionalisme ada 6. Selanjutnya ada ciri-ciri nasionalisme. Ciri-ciri nasionalisme yang pertama adanya persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia. Ya. Adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Orang yang memiliki nasionalisme, rasa nasionalisme yang tinggi, dia akan selalu ingin bersatu, mementingkan bangsanya dibandingkan kepentingan pribadinya. Yang kedua, adanya organisasi modern yang memiliki sifat nasional. Yang ketiga, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Jadi perjuangan sifatnya nasional. Jadi setiap yang diperjuangkan bersifatnya nasional. Yang ketiga,
nasionalisme ini bertujuan untuk memerdekakan serta mendirikan sebuah negara merdeka yang mana kekuasaan tinggi itu di tangan rakyat, ya. Dan yang keempat adalah nasionalisme ini lebih mengutamakan pikiran sehingga pendidikan mempunyai peranan penting di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ciri nasionalisme itu ada 5 ciri nasionalisme. Yang pertama, adanya persatuan serta kesatuan bangsa, adanya organisasi modern yang memiliki sifat nasionalis. Yang ketiga, perjuangan yang dilakukan bersifatnya nasional. Yang keempat, nasionalisme ini bertujuan untuk kemerdekaan serta mendirikan sebuah negara merdeka. Dan yang kelima adalah nasionalisme ini lebih mengutamakan pikiran sehingga pendidikan sangat penting sekali. Ya. Tadi dijelaskan bahwa semangatnya itu yang pertama semangat nasionalisme. Ya, semangat nasionalisme. Dan yang kedua ada namanya semangat patriotisme. Semangat patriotisme. Apa semangat patriotisme itu? Patriotisme memiliki arti pencinta, pembela tanah air, mencintai atau membela tanah air. Patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segalanya untuk kemakmuran dan kejayaan tanah air atau Indonesia. Nah, sikap ini sangat penting sekali. Karena sikap ini bersumber dari kecintaan terhadap tanah air. Sehingga menimbulkan kerelaan terhadap bangsa dan negaranya. Jadi orang yang memiliki patriotisme itu orang yang rela menghilangkan nyawanya demi kepentingan bangsa dan negaranya. Nah, pada waktu itu, pada perumusan Pancasila itu adalah orang yang memiliki sifat nasionalisme dan patriotisme. Jadi ada 2 nilai yang terkandung dari perumusan Pancasila itu. Yang pertama nilai semangat patriotisme, dan yang kedua yang pertama nilai semangat nasionalisme, dan yang kedua nilai semangat patriotisme. Nilai semangat ini wajib kita tumbuhkan kepada generasi-generasi muda.